Ini sangat menantang sekali ya. Pertanyaannya ini sangat vulgar banget nih. Ini jadi pingin gimana ya? Ya, sebagian partai, tapi saya tidak sebut merek, menawarkan ini bukan money politik, tapi ini untuk sodako, tapi ya bisa dikatakan juga money politik juga. Karena apa, di balik sodako itu kita disuruh. Oke, nama saya Muhammad Iqbal Adi Nugroho. Ya pastinya dari Wonosobo aja. Untuk untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan, saya tidak bekerja dan tidak kuliah juga. Ya saya masyarakat di sini. Cuma masyarakat lah. Jadi saya punya semboyan itu namanya jangan lupa dolan. Udah saya ibadahi selama 2 tahun. Saya punya misi-misi tersendiri untuk jangan lupa dolan itu. Wah, saya tidak pernah mengatur jarak, tapi saya selalu konsisten dengan waktu. Karena udah 2 tahun ini saya dolan tanpa penghasilan, tanpa embel-embel apa. Ya nyatanya saya bisa dolan dan alam semesta raya mengizinkan saya dan menghendaki untuk saya melakukan ini dan mensupport saya pastinya. Kalau saya itu dolan. Sebagian orang itu langsung mendeskripsikan bahwa puncak dari kesenangan. Ya ini memang kesenangan, tapi kalau dolan menurut saya itu bersilaturahmi ya. Bersilaturahmi itu entah yang bernyawa ataupun yang sudah tidak bernyawa. Karena sebagai anak muda khususnya, saya tidak terlalu religius banget untuk membahas babakan seperti itu, tapi saya yakin aja kalau saya itu nek ning Jawa niki pinarak Mas, pinarak teng makam. Lah niku nggih mungkin angsal silaturahmi lah, mboten ngarep napa-napa. Pilih kula pengen silaturahmi teng makam, mungkin kula silaturahmi teng griya-griyane tiyang dusun. Lah saya sangat suka sekali perjalanan seperti itu, sangat natural sekali. Karena apa? Saya bisa mengeksplor tentang pertanian, tentang peternakan, tentang agama, politik, dan apa-apa yang saya dapatkan di kalangan masyarakat yang saya temui. Lebih ke kuliner ya Mas. Kalau Wonosobo itu ketika saya main di Jogja, Solo, Bandung, Surabaya itu orang sana itu selalu tanya, tahu mie ongklok nggak Mas? Tahu tempe kemul nggak Mas? Tahu karika nggak Mas? Oke, saya akan jawab persatu persatu. Apa itu karika? Apa itu mie ongklok? Dan saya bilang sama mereka kalau mereka tidak makan di sana itu nggak enak rasanya. Untuk Wonosobo sendiri itu saya rasa itu sudah fine-fine standar kota sih. Tapi saya menggunakan sudut pandang saya itu di sini itu masih banyak kasus kriminalitas. Kriminalitas bukan berarti penjambretan atau apa-apa, tapi ada beberapa oknum yang mungkin saya pernah temui, tapi saya tidak mengkerucut untuk menyinggung suatu, tapi ya kalau mendengar ya cukup sadar saja, tapi saya tidak sebut merek di sini ya, adalah tentang uang. Dan saya pikir lagi di Wonosobo untuk masalah uang ini, saya berbicara sudut pandang saya ketika orang mendapatkan uang di daerah Wonosobo khususnya ya itu ya gunakan untuk berfoya-foya, bermain perempuan, mabuk-mabukan dan yang lain-lain. Saya berbicara seperti ini karena saya mengalami ketika orang itu semakin bangganya menceritakan tentang wah, iki aku lho baru ngombe jiu 3 botol, AM pirang botol, apa itu? Wah, ya pokoknya ketika dia melakukan kejahatan, kriminalitas atau hal-hal yang tidak terpuji, ia malah semakin bangga dengan omongan kayak gitu. Itu beberapa ya, tapi ya maksudnya.
Iya, itu Enggak beberapa. untuk semua, ya? Enggak semua. Oke. Oke, Mas Iqbal, tahu nggak kenapa kita ajak ke studio nih? Wah, saya malah nggak tahu, saya udah di kayak dukun aja, ini ada kopi sama air putih. Apa ya, malah nggak tahu saya, Mas. Jadi kita mau bahas-bahas tentang sedikit tentang politik nih. Waduh. Dari sudut pandang anak muda. Ya. Jadi, Politik ya. Wah. Aduh, gimana ya? Desember nanti kan Wonosobo kan akan menyelenggarakan pilkada, Oke. akan pemilihan bupati lah. Oke, siap. Nah, di situ. Menurut Iqbal sendiri nih, anak muda itu tuh harus nggak sih kenal politik? Ya minimal tahu lah untuk basic dia ketika sudah memiliki hak suara untuk memilih gitu. Ya. Untuk basic berpolitik itu lahir ketika berumur 17 plus, bahkan yang belum 17 pun juga merasakan dampaknya. Apa yang membuat kita bisa mengenal politik? Kenapa? Karena ketika partai-partai dan perorangan calon-calon itu, DPR itu hadir di desa itu secara tidak langsung mengenalkan bagaimana caranya kita untuk mencoblos dan bagaimana menerangkan visi misi mereka itu seperti apa. Otomatis kita kan yang tadinya tidak tahu dan buta akan seperti itu jadi tahu. Oh, aku di sini diajari untuk berpolitik itu seperti ini. Mungkin kalau Wonosobo sendiri anak muda itu mengenal politik itu sudah semuanya mengenal politik menurut saya. Kita sebagai orang awam yang belum pernah terjun di suatu wadah yang bernama partai, dari belakang pun saya juga ada riset, Mas. Saya pernah meriset itu 100 bahkan hampir 175 orang. Itu SMA yang sudah 17 plus ya. Itu selalu berbicara tentang korupsi. Berbicara tentang korupsi atau atasan, tapi dia tidak berani menyalurkan omongannya itu terhadap apa yang dia tuju. Karena apa? Dia tidak mudeng, dia tidak dong, intinya ia takut apa yang namanya pasal, dia takut namanya undang-undang itu seperti apa. Jadi suara-suara seperti itu ya hanya cuma di tidak semua DPR itu jelek, tapi ada beberapa sih kasus yang seperti itu. Tapi kita no problem lah, kita juga sebisa mungkin nggak ambil pusing dalam hal itu karena itu bukan tanggung jawab kita, tapi kita bisa saja memberi saran itu kalau diterima. Kalau kalangan-kalangan masyarakat seperti saya ini di sini tuh banyak sekali anak-anak muda yang mau menyuarakan. Bahkan di Wonosobo sendiri itu partai-partai itu mengusung anak muda dan banyak anak muda yang sekarang udah jadi calon. Nah, tapi mereka itu menggebu-gebu untuk bagaimana saya bisa mekar, bagaimana saya bisa merekah, bagaimana saya bisa indah, tapi mereka itu ada duri. Karena apa? Otak-otak seperti inilah yang akan membusuk nanti di sana ya. Karena semua niatan itu pada intinya untuk tahta dan jabatan. Dan satu kali lagi yang bisa merusak semuanya adalah gak usah muluk-muluk sih ya, yang pasti sederhana saja. Bisa mendengarkan masyarakat, itu sudah pasti bisa mendengarkan karena punya telinga. Tapi apa? Bagaimana pemimpin itu bisa memeluk suara-suara rakyat dan bagaimana pemimpin itu bisa mencari solusi yang terbaik. Saya menginginkan pemimpin yang bisa jejak, bisa berdiri, bisa berbicara. Jangan kita berbicara tentang title SPD atau gelar seperti apa. Kalau kenyataannya di masyarakat itu jelek, dia mempunyai maksud tertentu, bahkan untuk menguasai proyek-proyek yang ada di Wonosobo, wah itu sudah nggak baik sekali. Wah sangat penting sekali. Dan saya
Mengajak, janganlah takut berpolitik, karena semua ini kita adalah politik. Politik adalah tawar-menawar. Politik adalah tentang kekuasaan. Dan untuk teman-temanku, sahabat-sahabatku dan semuanya, berpolitiklah sesuai dengan wawasan kita, tapi kita harus jangan stuck untuk wah, ini harus seperti aku, ini harus seperti aku. Tapi jangan, tapi kita ambil mana opsi terbaik untuk ini sangat menantang sekali ya pertanyaannya, ini sangat vulgar banget nih. Ini jadi pingin gimana ya, ya sebagian partai, tapi saya tidak sebut merek, menawarkan ini bukan money politik, tapi ini untuk sodako, tapi ya bisa dikatakan juga money politik juga. Karena apa, di balik sodako itu kita disuruh ini loh step-step caranya itu, kalau milih ini coblosnya ini atau ini, ya gimana lagi, karena kebutuhan masyarakat yang mengelunjak. Dan apapun, kalau tidak butuh uang, siapa sih masyarakat Wonosobo yang nggak butuh uang? Ya pastilah semua akan kalah yang beruang. Tapi kalau cara money politik atau tidak, itu saya tidak bisa menjawab dengan hot lah itu, karena ini berita yang sangat panas sekali. Ketika kita ambil tidak, itu adalah kemunafikan yang besar bagi mulut saya. Tapi saya kalau bilang iya, ini menjadi suatu babakan yang sangat tidak senonoh untuk dibicarakan mungkin ya Mas. Ya kalau saya sih ya, saya masih ragu kalau itu. Oke, salam Wonosobo, Wonosoboku, dan Wonosobo kalian semua. Dan di sini Wonosobo itu mempunyai culture, budaya, dan keberagaman yang sangat menarik pastinya. Bagi anak-anak muda, bagi kaum-kaum cendekiawan, anak muda ini adalah benih-benih. Marilah kita perbaiki SDM kita, perbaiki pola pikir kita, perbaiki mindset kita, perbaiki segala yang dari kejelekan yang pernah kita ada. Kita pernah tenggelam. Wonosobo itu tenggelam sekali untuk babakan SDM. Karena apa? Karena kebobrokan itu yang akan menjadi anak turun kita nanti. Tapi kita kalau mau bangkit, kita mau berkarya, entah itu di bidang apapun yang bisa berkontribusi untuk Wonosobo, olahraga, IT, atau apa-apa, mari kita salurkan bakat kita untuk Wonosobo. Kita junjung kota kita agar menjadi sebuah kota idaman dan bisa memotivasi kota-kota lain tentunya. Kalau setidaknya kalau belum bisa berkarya, setidaknya kalau kita pergi kemana-mana luar daerah dari kota Wonosobo, berikanlah contoh yang baik dan gunakan sopan santun dan gunakan bahasa yang benar. Jangan biarkan Wonosobo itu tercemar atas nama premanisme, atas nama kekerasan atau kegaharan Wonosobo. Jangan. Kita tunjukkan kalau Wonosobo itu ramah tamah. Itu saja. Oke.